Halo, nama saya Wilson Baron Francis Damanik dari kelas 12 IPA 1 SMA Budi Murid 1 Medan. Hari ini saya akan membahas tentang pengamatan pengaruh cahaya pada pertumbuhan kacang hijau. Latar belakang dari penelitian ini, setiap makhluk hidup akan mengalami proses pertumbuhan. Begitu pula dengan tumbuhan. Tumbuhan terbagi atas dua, yaitu tumbuhan monokotil dan tumbuhan dikotil. Contoh tumbuhan dikotil adalah kacang hijau. Proses pertumbuhan tanaman tentunya dipengaruhi beberapa faktor. Salah satunya intensitas cahaya. Banyak orang mengatakan jika tumbuhan itu diletakkan di bawah sinar matahari, tumbuhan akan tetap subur, tetapi banyak juga orang mengatakan bahwa tumbuhan diletakkan di bawah sinar matahari akan menghambat pertumbuhan tanaman itu sendiri. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh cahaya matahari terhadap pertumbuhan kacang hijau itu sendiri. Lalu untuk alat dan bahannya, yang pertama kacang hijau, 2 kapas, 3 air, 4 wadah, 5 kardus. Lalu cara pembuatannya, pertama siapkan dulu alat dan bahan seperti kacang hijau dan kapas serta tempatnya. Lalu setelah itu silakan kapas yang telah disusun dibasahi secukupnya, jadi jangan terlalu kering tapi jangan terlalu basah juga. Lalu setelah itu kacang hijau silakan disusun di bagian kapas yang setelah dibasahi, disusun sedemikian rupa sehingga tidak terlalu bertabrakan, dibuat berjarak sedemikian rupa sehingga bisa ditanam dengan baik. Lalu buat yang seperti tadi sebanyak 3 untuk ditaruh di 3 tempat. Lalu untuk kardusnya dibuat bolongan di sebelah samping selebar dengan diameter 3 cm, dan pada kardus kedua dibuat di sebelah atas dengan diameter 3 cm. Lalu untuk penempatannya silakan yang pertama di kardus pertama diletakkan seperti ini, jadi di bawah lubang yang berada di atas seperti itu. Lalu yang di kedua silakan ditaruh di tempat, ditaruh juga di dalam kardus kedua, tapi yang dengan lubang yang berada di samping. Lalu satu lagi silakan ditaruh di tempat yang terbuka yang terkena sinar matahari, dan amati selama 7 hari dan catat pertumbuhan tinggi dari kacang hijau tersebut. Hasil dan pembahasan. Berikut adalah hasil dari penelitian selama 7 hari. Wadah pertama merupakan hasil penelitian dari kacang hijau yang berada di dalam kotak dan memiliki lubang di atas. Wadah kedua merupakan kacang hijau yang berada di dalam kotak dan memiliki lubang di samping. Sedangkan wadah ketiga adalah kacang hijau yang diteliti dengan ditaruh di bawah cahaya intensitas matahari yang cukup besar. Pembahasannya yaitu berdasarkan data yang diperoleh dari hasil percobaan selama 7 hari, tinggi tanaman kacang hijau yang diletakkan tepat gelap jauh lebih tinggi dibandingkan terkena cahaya matahari. Karena cahaya matahari yang mengenai tanaman kacang hijau menghambat kerja hormon oksin. Jadi ketika suatu tanaman kacang hijau dikenai cahaya matahari, ini dapat menyebabkan hormon oksin terhambat kerjanya sehingga pertumbuhan kacang hijau tidak lebih signifikan daripada yang berada di tempat gelap yang tidak menerima begitu banyak cahaya dari matahari. Lalu kesimpulan yang bisa diambil dari penelitian ini ialah yang pertama, tumbuhan kacang hijau yang diletakkan di tempat terang, pertumbuhannya tidak secepat tanaman kacang hijau ditanam di tempat yang gelap. Hal ini dibuktikan dengan kacang hijau yang ditaruh di kardus yang lebih mendapatkan sedikit cahaya, memiliki tinggi yang cepat, pertumbuhan tinggi yang cepat. Yang kedua, tumbuhan kacang hijau memiliki pertumbuhan yang dipengaruhi oleh hormon oksin. Hormon oksin mempengaruhi pertumbuhan tinggi dari kacang hijau. Sekian dari saya untuk tugas biologi kali ini. Terima kasih dan sampai bertemu lagi.